akan bangun stadion Macan Kemayoran di sini. Di sini? Iya. Wow. Jackmania ini kabar oke nih. Di sini Pak, mulai kapan Pak? Kita rencanakan awal tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo Sobat Warta Kota Network dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan di Warta Kota Network. Kali ini saya ada di kawasan Kemayoran. Di samping saya sudah ada Bapak Direktur Utama PPK Kemayoran, Bapak Teddy Robinson Siahaan. Iya, betul. Apa kabar Pak? Kabar baik. Alhamdulillah. Pak, ini kita mau tanya soal pengelolaan kawasan Kemayoran. Oke. Bapak kan dilantik sekitar 7 bulan yang lalu. Iya, betul. Apa sih Pak visi Bapak dalam mengembangkan kawasan Kemayoran ini Pak? Jadi baik, terima kasih semuanya. Jadi memang sebelum saya masuk kemari, waktu itu kita ngobrol dengan Pak Wamen dan juga ada teman bagaimana mengenai kawasan Kemayoran ini. Waktu itu kita melihat bahwa Kemayoran ini perlu dibenahin supaya hijau, supaya terang, supaya bersih, supaya aman. Jadi 4 poin ini menjadi patokan utama kita. Terang, hijau, bersih, aman. Nah, kemudian pada saat saya dilantik di sini, saya melihat betul bahwa penghijauan masih kurang, penerangan masih kurang, kemudian keamanan masih kurang. Dalam rangka itu, saya beserta tim direksi bersama-sama bagaimana membuat supaya mewujud nyatakan yang 4 poin tadi. Dan puji Tuhan, alhamdulillah, bahwa sekarang kita sedang proses untuk menuju sana. Kita harapkan bulan ini atau paling lambat Desember sudah beres. Itu satu. Kedua, di samping itu juga kita akan bereskan hutan Kemayoran. Kita akan jadikan hutan Kemayoran ini jadi tempat wisata masyarakat yang ada di Jakarta. Bukan hanya Jakarta, Indonesia. Kemudian golf. Saya prihatin melihat lapangan golf kita yang ada saat ini. Sepertinya kurang terawat. Maka kita akan perbaiki golf kita. Kita akan pastikan bahwa lapangan golf kita jadi baik. Bahkan kita sudah menemukan mitra yang bersedia membenahi lapangan golf kita. Bukan hanya itu, di samping lapangan golfnya bagus, kita dapat duit. Iya, betul Pak. Ini luar biasa pikir. Ini anugerah Kemayoran. Jadi saya hanya mewujud nyatakan apa yang saya rasa perlu dan harus kita benahi. Nah, di samping itu juga untuk komersialnya kita akan beresin. Kita tahu nih komersialnya banyak kelas kakap di sini. Iya. Tapi saya nggak peduli. Kita akan bereskan. Oke. Kita akan kerjasama dengan banyak pihak bagaimana untuk membangun Kemayoran ini. Bahkan kemarin persisnya jam 12 kami kedatangan tamu dari Guangzhou. Ada 20 orang dan mereka mayoritas tertarik untuk berusaha di sini. Bentuknya apa Pak? Bentuknya ada model kerjasama, ada model dia sewa kita. Oke. Pak, kalau bicara soal Kemayoran gitu ya, tadi Bapak bilang soal hutan Kemayoran. Kalau untuk menarik artinya kan perlu berbagai acara atau perlu dioles ya Pak. Itu secara khusus gimana? Jadi gini, contoh hutan Kemayoran ini kelihatannya kan kurang terawat. Iya. Kami sudah merencanakan kawasan ini akan menjadi very attractive to
to the people to come to this location. Misalnya kita punya kapal Cheng Ho di situ. Kemudian kita ada dagang di air. Kemudian kawasan itu menjadi destinasi yang olahraga. Kemudian di samping itu semua akan kita beresin. Rumput-rumputnya, tanamannya, ya kita bertahap lah. Tapi sudah ada investor yang mau memberesin hutan Kemayoran. Saya pikir ini satu yang sangat baik buat kita. Mudah-mudahan lancar ya Pak ya. Oh iya. Pak, Bapak kan juga berpengalaman di perumahan ya, bangun perumahan. Di sini kan juga ada hunian. Iya. Dan prinsipnya adalah ya terintegrasi semuanya. Iya. Nah, khusus hunian, gimana Bapak meyakinkan orang luar untuk ya ayo pakai aset yang ada di Kemayoran? Iya. Gimana? Jadi sebagai info Pak Eko, bahwa di kawasan ini terdiri dari 4. Ya. Blok A, Blok B, Blok C, Blok D. Untuk perumahan, kemudian komersial, kemudian ya golf termasuk, kemudian di samping itu juga ada layanan lainnya. Jadi misalnya untuk perumahan kita ada di Blok A, kemudian ada di kawasan lain, kita akan bina. Ini memang kita cobalah untuk memberikan yang terbaik. Di samping itu kita akan expand juga untuk hunian. Misalnya program pemerintah untuk 3 juta rumah kan sudah dicanangkan oleh Menteri PKP. Iya. Kita pun berpartisipasi di situ. Yang saat ini bisa kita lakukan adalah Wisma Atlet terdiri dari 10 tower, 7 tower kita akan gunakan untuk hunian ASN, TNI, Polri, dan juga MBR. Nah, supaya tertib, kita koordinasi dengan DKI, khususnya MBR. Yang lain kita negosiasi dengan kementerian terkait. Contoh sekarang di Blok C awal sudah ada penghunian hampir 1.500 unit sudah terhuni. Berarti PPK terima dari DKI ya, tidak ambil atau tidak ikut campur di situ ya untuk MBR? Kita akan lihat. Majority dari DKI dan ditambah yang ada sekarang. Kita punya masyarakat di sekitar kita sekarang, kita akan alihkan untuk menghuni apartemen. Dengan harga murah, servis oke, kebersihan bagus. Nanti silakan dilihat Pak Eko. Siap. Di Blok C. Nah berarti 3 tower lagi buat program PUPR. 3 tower lagi untuk ASN Pak. Polri, TNI, ASN ini ada kejaksaan, ada Kementerian Keuangan, ada Kementerian Setnek, macam-macam. Oke. Keren. Pak, bicara ini kan konsep Kemayoran itu mixed use modern, artinya di kota-kota di dunia atau di Asia, di Korea Selatan ada Sangdo. Iya, artinya betul. Memang kota yang terintegrasi di situ. Ada hunian, ada perkantoran, ada hiburan. Kemayoran, gambaran masa depannya gimana Pak di era Bapak? Ya, betul. Jadi sebetulnya dari sisi lokasi kita sangat dekat dengan istana di Jakarta. Ini pusat. Nah, kita melihat katakanlah GBK. GBK sudah terdevelop kawasannya. Nah, kita juga melakukan pembenahan diri kita sih. Supaya lokasi kita ini bisa dipersandingkan dengan kawasan lain di seluruh dunia. Tapi khususnya dulu tahap awal dengan yang ada di Jakarta Selatan dan juga Jakarta Pusat. Misalnya GBK. Mereka sudah lebih dulu. Betul. Nah, mereka kan terbantu Asian Games kemarin ya Pak. Betul.
Nah, salah satu contohnya, ya kita akan ciptakan, akan bangun stadion Macan Kemayoran di sini. Di sini. Iya. Wow. Jackmania ini kabar oke nih di sini Pak. Mulai kapan Pak? Kita rencanakan awal tahun depan. Kita sudah menjajaki dan banyak pihak. Ada 5 calon investornya. Semua tertarik. Wah, ini kabar oke banget nih Pak Dirut. Iya. Kita udah punya di Jakarta Utara. Iya. Berarti di pusat ini akan ada nih Yes. khususnya. Macan Kemayoran benar-benar di Kemayoran ya, Pak? Iya betul. Berarti kira-kira kapan Pak realisasinya itu Pak? Ya mungkin Maret, Februari sudah bisa mulai. Tahun depan? Iya. Oke, wah asik nih Pak. Kemudian persoalan lain adalah soal koneksi dengan transportasi ya Pak. Iya betul. Kita dekat dengan stasiun, 3 stasiun, jalan utama juga dekat, tapi persoalan gimana masyarakat bisa pakai transportasi umum itu juga hal yang perlu dicari solusinya. Betul, sangat penting. Gimana itu Pak? Kita sudah bahas mengenai shuttle bus di kawasan kita ini. Paling jeleknya, bus dari Sendek siap untuk masuk kemari. Oke. Nah sekarang kalau lagi kita diskusikan mengenai penamaannya, kemudian supaya kita punya ciri khasnya, kemudian shuttle bus itu free, khusus di kawasan Kemayoran. Free. Wah asik tuh kita bisa keliling Nah, Kemayoran ya. pertanyaan timbul, dari mana pendapatan kita? Betul. Kan gitu. Betul. Dari iklan-iklan yang ada. Di busnya, di haltenya, kita akan buat iklan. Supaya nutup. Iya. Nah, penghijauan juga. Penghijauan bagaimana supaya bagus, kita mintakan CSR. Yang sudah confirm CSR-nya dari BNI. Oke. BNI sudah oke. Iya. Dia akan beli taman, akan biayain mungkin 300-400 juta. Ada 4 lokasi kita. Semuanya nanti akan kita harapkan CSR dari bank-bank BUMN. Berarti Pak salah satu cara, karena tantangannya Pak, kalau kita mau investasi, pengembangan bisnis, perlu modal. Oh iya. Berarti Bapak kerjasama dengan pihak luar, Iya, CSR, iya. BUMN semua. Iya betul. Itu sebenarnya sumber yang tidak dilirik oleh Sivitas PPK Kemayoran. Nah, saya gerakkan, mestinya ini bisa. Tanpa biaya pun mestinya kita bisa. Karena banyak sumber pendapatan lain. Di samping kita punya sumber pendapatan yang tetap, di samping itu bisa juga. Pak kalau bicara yang paling besar Pak, sumber pendapatannya di mana sih Pak? Memang saat ini sumber pendapatan kita yang paling tinggi itu dari kerjasama dengan mitra. Tapi di samping itu, kalau kita bisa dapat dari, jangan dianggap shuttle bus itu kerugian, tidak. Kita bisa pastikan itu free. Iya. Kita bisa pastikan bahwa akan ada investor yang menggunakannya untuk iklan. Kita bisa naming haltenya gitu Oh ya. iya, iya. Kita bisa sebut Iya. nama haltenya, halte Mandiri, halte WNI, kan gitu. Ya kita cari akal aja, bagaimana supaya ini bisa maju. Oke. Pak ini Bapak nggak pusing Pak mimpin PPK Kemayoran? Enggak. Gimana ngatasinnya? Maksud saya gitu Pak, artinya ya dengan pengalaman Bapak, berarti ini kan sesuatu yang nggak mudah, ini BLU juga. Oh iya. Pasti kan banyak itu. Bapak gimana Pak kompromi dengan itu Pak? Menarik sih Mas Eko. Kalau saya melihat yang perlu paling utama adalah pembenahan tim kita. Oke, di internal. Jadi loyalitas, solidaritas itu diutamakan di sini. Jadi kita lagi membina tim kita semua dari jajaran paling atas sampai paling bawah agar loyal, kemudian solid di antara kita supaya untuk mencapai tujuan kita. Karena kita juga pengen prestasi kan.
Gitu. Nah, harapan Bapak gitu, kepemimpinan Bapak sejak Maret ya 2025, Iya, April. April dilantiknya, apa yang ingin Bapak tinggalkan buat PPK Kemayoran? Saya pribadi Ya. pengen ada legacy. Ya, Kita nggak tahu sampai kapan usia kita menjabat, ya, tapi saya mau ada legacy di sini. Nah, sudah ada beberapa yang kita gagas untuk menjadi legacy kita. Nanti pada waktunya kita akan sampaikan ke publik. oke. Pak, ini Kemayoran kan kawasan yang zaman dulu tuh populer banget ya, sama kayak Patal Senayan gitu. Dulu di sini ada bandara. Iya, betul. Fasilitas-fasilitas itu memungkinkan nggak Pak untuk dihidupkan lagi atau sudah punya perencanaan khususnya? Memungkinkan. Untuk misalnya contoh ATF, Ya, untuk apa menara yang di menara komunikasi ya Pak? yang heritage kita akan berdayakan, upayakan, tetapkan. Tetapi sebelah-sebelahnya itu kita akan buat sesuatu yang untuk mendukung heritage itu. Oke, jadi bisa kayak museum gitu ya? Kita Oh bisa iya, ke situ ya Pak? betul. Dan itu yang kita harapkan terjadi di sini. Dan seminggu kan bisa 4 kali rapat direksi untuk membahas semua masalah di sini. Salah satu itu Iya, pengembangan yang pengembangannya. aset yang ada. Iya, betul. Pak, ini supaya orang juga yakin gitu Pak. Boleh dijelasin profil Bapak gitu Pak. Bapak lahir di Lara, Sumatera Utara. Iya, Terus 2016 pernah ikut wali kota Pematang Siantar. Siantar. Iya. 2019 nyalon di DPR ya Pak. Iya, Wakil betul. Sumatera Utara. Tapi boleh diceritain nggak sih Pak, Bapak tumbuh dan berkembang itu diceritain dulu gitu Pak. Jadi saya orang desa, Ya. lahir di desa, bukan kecamatan, bukan kota. Saya sekolah di desa itu SD, kemudian orang tua saya kirim saya SMP di ibu kota kecamatan. Oke. Kemudian SMA saya di kota Pematang Siantar. Setelah itu saya kuliah di USU di Medan. Setelah itu saya hijrah ke Jakarta. Oke. Waktu saya mulai bekerja, bagusnya ya, saya dulu kerja di Lipo. Oke. Puji Tuhan, alhamdulillah saya menjadi karyawan yang paling muda, yang menjadi manajer termuda di Lipo. Umur? 26 tahun. Oke. Saya bahkan punya ambisi, Tuhan, kalau Tuhan berkenan, kalau saya GM, saya menikah. Betul. Kalau nggak GM gimana? Umur 30 saya GM. Oh iya. Di Lipo. GM termuda dan mohon maaf, satu-satunya pribumi Oke. pada waktu itu. Nah terus? Setelah itu saya menikah, nah saya melihat bahwa pendidikan is emas. Yes. Saya ambil S2 di Jakarta, kemudian sambil bekerja. Setelah saya selesai, saya tetap berkarir. Kemudian saya ambil S2 di Amerika, S2 Finance. Puji Tuhan, alhamdulillah, saya berhasil di sana dengan nilai magna cum laude memang. Wow. Oke. Di Itu Amerika, beasiswa, Pak? Northeastern University, Boston ya. top 50 university in the world. Oke. Ada berapa Pak orang Indonesia Pak waktu itu Pak? Waktu itu kami mungkin ada 3, termasuk Mas Sandiaga Uno. Siap. Berarti Bapak bareng? Enggak, dia di bawah. Duluan dia. Udah duluan dia. Iya. Oke. Anehnya sekarang Iya. masih di Boston. Oke. Nah, terus lanjut Pak. Dari selesai Nah, di Boston, saya selesai dari situ. balik lagi. Kemudian 2007 saya waktu Pak Menteri BUMN ngajak saya untuk bergabung membenahi Perumnas.
Oh. Pak Sofyan Jalil. Pak Sofyan, ceritanya dari situ. Oke. Saya bersedia, ya sudah. Saya berkarir di Perumnas, ya 5 tahun waktu itu. Waktu itu Pak Dahlan Iskan menterinya, beliau bilang, si Batak itu bisa itu beresin KBN. Gitu. Si Batak ya. Karena KBN kan banyak premannya gitu. Iya. Nah, saya di situ tempat. Setelah 9 bulan, tadinya saya diminta oleh Pak Asesmen untuk menjadi direktur utama di BGR. Oke. Tapi saya sampaikan ke beliau bahwa saya masih baru di sini, mohon saya kasih waktu. Kemudian 2 tahun kemudian, waktu pada Dahlan Iskan menteri, beliau bilang, Batak kamu jadi direktur PLN. Ya. PLN. Oke. Saya semangat. Ternyata ada aturan dari Pak Presiden bahwa untuk sementara jangan mengganti direksi BUMN. Karena itulah saya maju jadi wali kota Cianjur. Jeblok. Pak, alasan tadi ke ini dulu, yang tadi banyak premannya. Artinya di semua bidang, di semua perusahaan, di semua lembaga, institusi ada. Iya. Gimana cara Bapak benahin itu? Saya sikat aja Pak, masih kuat. Tapi apa yang saya mau katakan? Karyawan saya 7 bulan bonus. It never happen before. Ya. 7 bulan bonusnya. Berarti artinya dengan menekan premanisme itu menumbuhkan pendapatan yang ada dan itu bisa didistribusikan ke... Sekarang ini pengusaha yang punya hati, saya rangkul. Pengusaha yang ngakalin, saya sikat. Nggak ada urusan. Tidak. Ini sama dengan di Perumnas. Perumnas itu pada waktu itu sudah mau kolaps dan pemerintah mau nutup Perumnas. Untuk terakhir kali, Pak Menteri ganti direksi, kami di sana, kita keliling Indonesia. Makanya saya digelarin sebagai direktur 1 triliun oleh Pak Dirut. Oh, itu waktu di Perumnas. Ya. Oh iya, betul. Iya. Nah, lanjut, tadi pematang siantar tuh gagal. Gagal ya. Kenapa Pak? Menurut Bapak evaluasi sekarang? Ya itulah politik. Artinya saya tidak cocok di dunia politik. Dunia korporasi aja lebih cocok. Iya. Karena dua kali berarti ya Pak, pematang dan DPR. Iya betul. Di DPR saya coba lagi DPR. Akhirnya saya ambil kesimpulan bahwa saya nggak mungkin tidak ikutin cocok cara politik di Indonesia. Ya. Saya dilahirkan bukan untuk menjadi politisi. Kesadaran itu ya Pak. Kesadaran ini yang membuat saya supaya saya tahu diri. Iya. Saya ngaca dunia politik dan dunia usaha itu strictly different, berbeda. Oke. Itulah. Pak, kalau bicara keluarga, nggak lepas dari orang tua, terlepas Bapak dari berasal dari keluarga yang mana gitu, atau dari golongan apa? Menengah aja. Menengah artinya. Nah, apa yang ditinggalkan orang tua buat Bapak berkembang, bertumbuh sampai posisi sekarang? Bapak saya, fighting spirit-nya luar biasa. Beliau punya tanggung jawab yang benar, kami 8. Bapak? Saya nomor 2. Oke. Luar biasa. Semangatnya, kerjanya top. Kerjanya apa Pak? Perkebunan. Ya. Itu menghidupi 8 orang tuh nggak 9 ibu. Nggak gampang ya. Betul. Iya. Top nih. Hebat. Kalau ibu? Ibu saya guru. Ya. Juga jagoan. Jadi saya belajar dari mereka. Dari bapak saya, dari ibu saya. Bagaimana seorang laki-laki sejati itu dari bapak. Bagaimana seorang ibu itu dari ibu saya. Luar biasa, berdua. Inilah yang memotivasi saya
untuk berjuang. Ya. Saya sampai ke Amerika, Pak. Ya, Memang saya siapa? Saya bukan anak konglomerat. ya. Kira-kira itu Mas Eko. Oke. Jadi dari Bapak semangat fighting spirit itu yang bantu Bapak untuk posisi apapun udah berjuang. Oh iya, betul. Oke, Pak, terakhir Pak konklusinya, apa yang bisa diharapkan? Tentunya kan karena Bapak di BUMN, banyak masyarakat berharap juga nih Pak. Iya, iya. Apa yang dikembangkan, diinvestasikan di PPK Kemayoran ini balik ke mereka. Nah, apa yang ingin Bapak sampaikan ke mereka soal di RUT PPK Kemayoran yang baru ini? Apa yang mau dilakukan? Iya. Yang ingin saya sampaikan kepada kita seluruhnya, khususnya warga Kemayoran, nggak usah khawatir. Di samping untuk berusaha supaya kita dapat income, kami tentunya pikirkan rakyat banyak, terutama UMKM. Nah makanya kami akan budidayakan UMKM ini supaya bagus, dan kami bina, dan kami berikan dukungan, support yang penuh. Jadi nggak usah khawatir, buat semua warga, this is the place. Oke. This location is the right place for us. Oke. Pak, satu lagi Pak. Persoalannya gini, misalnya Bapak concern ke UMKM. Oke. Petinggi-petinggi concern. Tapi di level bawah mungkin kalau ada yang bermain artinya mereka tidak bisa masuk dengan leluasa, ada yang menarifkan biaya di luar nalar. Itu kan sesuatu yang jamak betul, terjadi. Betul. Gimana Bapak ngejaga ini? Kalau saya melihat begini, pada dasarnya tim kita ini punya hati. Cuman selama ini mungkin cara kerjanya yang harus diberesin. Jadi kita butuh kesabaran juga bagaimana membina mereka. Bagaimana menggalang kekuatan, soliditas tim. Dan dia harus loyal. Dan tim kita ini harus patuh kepada putusan pimpinan. Kita bina. Kalau nggak bisa, binasakan. Wah, mantap ini Medan kali. Iya, siap Pak Dirut. Terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang diupayakan, dicita-citakan lekas mewujud ya Pak. Dan bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih Mas. Ya, Sobat Warta Kota Network, demikian obrolan saya dengan Dirut PP Kemayoran, Bapak Teddy Sihaan ya Pak. Sampai bertemu dengan narasumber lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.